Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel 17 Juni. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu seperti biasa. Sebelum masuk ke topik utama, alangkah baiknya kamu tekan tombol subscribe dan share terlebih dahulu untuk mendukung channel ini. Oke, lanjut. Film dokumenter kali ini saya akan membahas perjalanan hidup musisi reggae legendaris. Siapa lagi kalau bukan ya, yaitu Bob Marley and the Wailers. Let's go. 6 Februari tahun 1945, Robert Nesta Marley dilahirkan di Santa Ana, Jamaika, di rumah kecil milik kakeknya yang berada di atas bukit. Bob Marley dibesarkan dari keluarga yang mencintai musik. Ia lahir dari seorang ibu yang berkulit hitam dan ayahnya yang berkulit putih. Ayahnya seorang berkebangsaan Inggris. Dia adalah seorang tentara di era Perang Dunia Kedua. Ibunya dinikahi oleh ayahnya saat umur 16 tahun dan saat itu ayahnya umur 60 tahun. Bob kecil selalu mendapatkan bulian karena kulitnya yang tidak seperti milik ayahnya maupun ibunya. Saat umur 12 tahun Bob pindah ke Kingston, Jamaika untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Ia tinggal di tempat bernama Trungstowwen yang dikenal sebagai tempat para penjahat. Selain itu di sana banyak atlet dan para musisi. Jamaika ketika itu mengalami krisis ekonomi pangan dan air, tetapi di tempat itulah musik reggae dilahirkan. Meski Bob hidup di kawasan yang serba sulit, Bob selalu percaya bahwa musik dapat mengubah hidupnya. Menurut Bob, bakat orang Jamaika kebanyakan dari Trungstowwen karena di sanalah lahirnya para budak yang dibutuhkan oleh orang-orang kaya. Bob kecil hanya menyukai musik dan sepak bola. Saat berumur 13 tahun ia berhenti bersekolah dan fokus bermusik. Bob kemudian serius belajar bermusik kepada Desmond Dekker, temannya saat ia bekerja bersama sebagai tukang las. Desmond Dekker juga yang membawa Bob Marley untuk merekam lagu pertamanya, yang berjudul Just Not, yang direkam tahun 1962 saat Bob berumur 16 tahun. Bob Marley, Bunny Livingston dan Peter Tosh akhirnya membentuk grup musik. Saat itu Bob mengisi gitar vokal, Peter Tosh lead gitar, dan Bunny Livingston perkusi. Awal nama grup mereka adalah Juvenile, dan yang terakhir The Wailers, yang artinya ratapan. Nama itu sendiri dari Bob yang terinspirasi dari lingkungan mereka yang miskin. Mereka bertiga saat itu selalu berlatih di pinggir jalan. Joe Hayek, seorang musisi Jamaika yang cukup terkenal, akhirnya melihat potensi mereka sehingga Joe berhenti bermain musik dan memutuskan menjadi manajer mereka. The Wailers saat itu belum siap tampil di depan halayak umum, sehingga 2 tahun Joe harus menggembleng mental mereka. Oleh Joe, The Wailers diminta tampil terlebih dahulu di kerumunan tengah kota, dan di depan para penganut Rastafari, bahkan di kuburan agar mental mereka siap ketika di atas panggung. Tanggal 6 Agustus tahun 1962 di hari kemerdekaan Jamaika, para musisi Jamaika membentuk aliran musik baru yang disebut musik Jamaika, atau yang kita kenal sebagai musik reggae. Reggae sendiri berasal dari musik ska yang dikombinasikan dengan musik tradisional Jamaika, sehingga memiliki penekanan dan ketukan yang sangat berbeda dengan ska. Single pertama The Wailers berjudul Simmer Down dirilis oleh Studio One pada tahun 1964. Single mereka saat itu menempati jajaran tanggal nada pertama di Jamaika. Chok Soan sekaligus produser Studio One merekrut The Wailers. Di sanalah pengalaman pertama Bob bekerja secara profesional dengan musisi-musisi berbakat. Saat Bob konsen dengan karirnya, Bob harus ditinggalkan oleh ibunya karena ibunya pindah ke Amerika. Bob pun terpaksa tinggal di Studio One bersama teman-temannya. Berikutnya The Wailers mengcover lagu Teenager in Love milik Frankie Lemeun. Lagu itu juga yang membawa kembali nama The Wailers semakin menjadi terkenal di Jamaika dan masuk 10 besar tanggal nada Jamaika. Banyak orang berkata jika suara Bob sangat unik, lalu Bunny dan Peter sangat pandai harmonisasi, dan melalui Bunny juga Bob mengatakan cintanya kepada Rita. Kemudian Bob yang selalu mendapatkan bulian sejak kecil dan merasa asing ketika berada di tengah-tengah kulit hitam dan kulit putih.
Ia kemudian dikenalkan kepada agama Rasta oleh Mormitor Plano sahabatnya. Mormitor Plano adalah pemimpin rohani seperti pendeta Rastafari, yang mengajarkan Bob banyak hal tentang Rasta. Rastafaria sendiri adalah cerminan kepercayaan orang kulit hitam, yang mengajarkan kepercayaan diri sendiri dengan menginterpretasikan Injil dengan cara berbeda. Rasta juga mengajarkan bahwa tujuan hidup adalah kebahagiaan. Ja Rastafari, Ja Rastafari, Ja Rastafari. Setelah mengenal Rasta, kepercayaan diri Bob tumbuh sehingga saat rambutnya panjang dan gimbal ia tidak memotongnya karena menurutnya itu adalah identitas dirinya. Di Jamaika ganja sangat dilarang namun tidak untuk Rastaman. Karena ganja tertulis di Alkitab. Ganja kerap kali digunakan sebagai media ritual kaum Rasta. Tanggal 11 Februari tahun 1966 Bob menikah dengan Rita. 1 hari setelah menikah Bob pergi ke Amerika untuk menyusul ibunya. Dan untuk mencari pekerjaan saat itu Bob bekerja di hotel dan bengkel. Setelah selesai bekerja ia selalu menciptakan lagu. Kemudian Bob kembali ke Jamaika. Ia bersama teman-temannya lalu membentuk label independen bernama Will and Soul, dan membuat album pertama Dave Wyler yang berjudul Been Down Low. Album itu juga yang membawa nama Bob Marley dan Dave Wyler semakin dikenal di Jamaika. Mereka lalu bekerja sama dengan seorang produser bernama Lee Ferry. Lee Ferry adalah seorang Rastafari yang memiliki visi yaitu mengenalkan agama Rastafari ke dunia. London 1973 Dave Wyler kembali melakukan rekaman untuk album barunya yang berjudul Cut of Fire. Chris Blackwell, owner dari Studio One, menjadi produsernya. Setelah itu Chris membuat konser promosi albumnya ke Eropa dan Amerika. Setelah tur Eropa dan akan melanjutkan ke Amerika, Bunny sang perkusi mengundurkan diri dengan alasan tidak ingin meninggalkan Jamaika. Kemudian setelah tur Amerika, Peter Tosh gitarisnya juga mengundurkan diri dari Dave Wyler, dengan alasan tidak sepaham dengan Chris produsernya. Tahun 1974 The Wylers kembali membuat album berjudul Natty Dirt. Album itu membawa nama Bob Marley dan grupnya dikenal di Amerika dan pada tahun 1975 juga dikenal di London. Setelah melakukan promosi album dan tur yang panjang, Bob Marley kembali ke Jamaika. Ia lalu membeli rumah Chris di Jamaika. Rumah itu disebut Island House. Saat ini menjadi museum Bob Marley. Di rumah itu menjadi rumah para musisi reggae di Jamaika. Karena Bob seorang Rastafari, ia memiliki aturan di rumahnya bahwa wanita harus memakai gaun dan tak diperbolehkan untuk memakai make up. Bob juga sangat memperhatikan makanan dan kesehatannya. Setiap hari Bob dan teman-temannya selalu menyempatkan diri bermain bola di halaman rumahnya. Kingston, Jamaika 1976. Saat itu sedang terjadi persaingan politik antara Partai Rakyat Nasional yang mencalonkan Edward Seaga menjadi Perdana Menteri, dan Partai Buruh Jamaika yang mencalonkan kembali Michelle Manley setelah menjabat Perdana Menteri satu periode. Saat itu kondisi Jamaika sangat mencekam. Konfrontasi konflik antara dua kubu semakin memanas. Dimulai dari saling menghina, saling lempar batu, hingga saling membunuh. Menurut Bob, politisi tak pernah memberikan hal baik kepada rakyat. Mereka malah memecah belah masyarakat.
Rasta. He didn't make it. So we are Rasta now. We return to which is God. As you know, politics is politics don't show people God. Politics tell you that. So I'm back for this. So this, yeah, energy with God. Politics. Everyone you make it a bad. I mean, my right, my life. You know, I have my women already lead ideas, man. The rule as one people. See, and every force them. Bob pun tak tinggal diam, ia bersama Steve Wonder yang juga seorang musisi membuat konser amal yang akan mereka sumbangkan ke sekolah tunanetra. Bob kemudian akan kembali membuat konser amal gratis beberapa hari sebelum konser. Saat sedang berlatih di studio, seseorang entah dari kubu politik mana menembaki mereka di studio dengan membabi buta. Beruntung tak ada korban jiwa, hanya 4 orang yang terluka termasuk Bob. Setelah itu Bob pun tetap meneruskan rencananya membuat konser amal gratisnya. Jamaika tanggal 5 Desember tahun 1976. Bob merasa ditipu karena konser amal itu ternyata ditunggangi politik salah satu calon perdana menteri, sehingga lawan politik dari kubu lain membuat kerusuhan dalam konser tersebut. Karena menganggap acara konser itu adalah kampanye salah satu calon menteri, setelah konser amal yang rusuh, Bob dan teman-temannya diisukan pro kepada salah satu calon sehingga mereka meninggalkan Jamaika dan pergi ke London. 1977 Bob merasa lebih tenang, sehari-harinya ia disibukkan dengan membuat musik dan bermain bola. Suatu hari saat Bob bermain bola, salah satu jari kaki Bob terinjak dan terluka, tetapi Bob mengabaikannya hingga saat diperiksa Bob didiagnosa melanoma atau kanker kulit. Dokter pun menyarankan agar jempol kakinya diamputasi, namun Bob menolaknya karena itu bertentangan dengan agama kepercayaannya Rastafari. Kingston, Jamaika 1978. Kerusuhan di Jamaika tidak kunjung mereda, malah semakin menjadi-jadi. Kemudian aktivis di Jamaika meminta Bob untuk pulang ke Jamaika. Karena menurut mereka hanya Bob lah yang dianggap bisa menyelesaikan konflik yang terjadi di Jamaika. Bob yang sangat peduli kepada masyarakat Jamaika akhirnya kembali dan membuat konser damai bernama One Love, yang menghadirkan para pemimpin dua kubu yang selama ini berseberangan. Setelah konser itu konflik pun berakhir. Amerika 1980. Tiba-tiba Bob mengalami kejang-kejang setelah kakinya tersandung. Saat dibawa ke rumah sakit, Bob dinyatakan mengidap kanker kulit yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya. Kemudian Bob pun dinyatakan meninggal pada tanggal 11 Maret tahun 1981 di umurnya yang ke-36 tahun akibatkan penyakit yang ia derita. That's a good question. Have you made, say, millions of dollars? No. Are you a rich man? When you mean rich, what you mean? You have a lot of possessions? A lot of money in the bank? Position make you rich? I don't have that type of richness. My richness is life, forever. Dan film dokumenter pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur. Agar tidak ketinggalan dengan konten-konten berikutnya, jangan lupa klik subscribe, like, share untuk mendukung channel ini. Anda juga bisa request konten selanjutnya, silakan komen di bawah ya. Terima kasih, hatur nuhun.